Selamat pagi Legacy Bandung, Jakarta, Bali, Jogja, Kalimantan. Wow, di mana lagi nih Legacy selanjutnya? Selamat pagi semua teman-teman. Nah, saya mau bilang bahwa kadang-kadang kita itu shock, kadang-kadang gue itu surprise bahwa orang yang sebentar lagi akan sharing buat kita itu saya rasa dia itu punya perhatian, dia punya fokus, bahkan dia punya hati yang kayaknya bahkan lebih besar daripada kita para leader ini untuk punya visi membangun 1000 pemimpin di tahun 2030. So, orang yang akan sharing di hari ini bukanlah orang asing, tapi coach pribadi buat kita, juga mentor buat Legacy, dan pribadi ini pribadi yang sangat-sangat punya hati untuk Legacy boleh mencapai visi dan misinya. So, teman-teman, please welcome, mari dengan bangkit berdiri, kita boleh sambut pribadi yang luar biasa, Kak Samiton Pangela. Wow. Awesome, Kak Sam. Selamat datang Kak Sam. Siapa yang mau ke Milan dan Venice? Ya, itu yang bikin kesel. Saya nggak bisa ikut angkat tangan. Silakan duduk. Tapi tadi saya bilang sama Dan, semoga Kak Ani dapat terus gue bayar sendiri. Hah? Kalau dia PCC? Dapat? Oke, gue kasih semangat aja kalau gitu. Dan mendoakan dan mencarikan partner dan nasabah gitu ya. Betapa enaknya ya. Well, kasih tahu sebelahnya, saya senang duduk di sebelah kamu. Ditepok ya. Well, hari ini saya senang sekali bisa ketemu keluarga saya lagi dan pengen menyampaikan selamat kepada teman-teman yang sudah achieve tahun lalu dan waktu kemarin tanggal berapa tuh, tanggal 1 ya? Enggak, yang di sini waktu ada raker tanggal berapa? Tanggal 8 ya? Atau tanggal 9 ya? Saya nggak punya waktu banyak, tapi saya mau ucapkan selamat sekali lagi, dan saya walaupun tidak ikut berbicara, tapi saya memang sengaja datang untuk betul-betul ikut merasakan kegembiraan, keterharuan, dan merasakan kelucuan kalian ya. Bilang sama sebelahnya, lu lucu tahu. Ya, dan saya senang juga waktu itu karena anak saya ternyata nyantol juga ya. Terima kasih buat doanya dan dukungannya ya. Dan sekarang istri saya nyantol juga ya. Ya, saya nggak tahu kapan, tapi yang pasti saya jadi trainer ya. Nah teman-teman, saya merasa terharu karena sahabat saya Arti, yang saya kenal dia dari remaja, dari pelajar dulu ya, dari SMA, dan ternyata lewat berbagai hal ya, lewat Prudential ini, lewat Legacy, dia bisa mengalami banyak hal ya, banyak pertumbuhan. So, hari ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang penting. Saya bukan ingin mengulang sekedar yang Anda sudah tahu, tapi saya ingin menyampaikan sesuatu yang penting. Mungkin sebagian Anda belum tahu, tapi mungkin juga sebagian Anda sudah tahu. Tapi coba ambil yang belum tahu, yang tahu Anda refresh, yang belum tahu Anda ambil catat ya. Dan tentunya saya nggak ingin membuang waktu Anda, artinya saya berusaha ada dagingnya, ada prinsip-prinsip yang penting, tapi saya tahu juga bahwa kita senang kalau belajarnya dalam suasana gembira ya. Jadi pastikan Anda punya pipi, kendor dulu ya. Oke, silakan slide-nya. Nah, ini judul yang saya ingin berikan, Coloring Your Paradigm. Bahasa Indonesianya paradigma. Apa sih paradigma itu? Salah satu yang namanya paradigma, salah satu ya, adalah, silakan. Oh, saya pakai ini bisa ya. Coba. Salah satu prinsip yang kita ini hari mau belajar adalah otak dapat diubah oleh kelakuan kita. Seringkali kita berpikir gue udah dari sononya. Gue dilahirkan kurang pintar, gue dilahirkan begini, gue dilahirkan begitu. Nah hari ini, dan nanti call to action saya akan memprovokasi Anda, menantang Anda,
Jangan percaya lagi. Itu adalah muslihat terbesar yang Anda nggak sadar tiap hari masuk ke dalam ruang pikiran kita. Kenapa? Karena memang belum ditemukan. Sehingga ketika seseorang tertabrak, alami trauma otak, sebagian otaknya rusak, terus jadi rada idiot gitu ya. Terus udah langsung, selesailah hidupku. Selesailah hidup anakku. Selesailah hidup suamiku. Kenapa? Udah rusak. Lalu didiamkan. Cuma dipertahankan tetap hidup, dikasih makan, dikasih segala yang dibutuhkan, lalu mati dalam keadaan seperti itu. Anda bilang tragis banget. Yang lebih tragis lagi, kita yang nggak kecelakaan, kita juga berpikir yang sama. Kita berpikir bahwa otak itu tidak dapat diapa-apakan. Maklum sih, kita belum tahu mesti dipencet tombol bagian mana. Dan ada di dalam. Kalau otot, ya kita datang ke Wendy, gitu ya, ke Daniel. Kelihatan. Nah, otak kelihatan di mana? Ya toh? Jantung kerasa deg-degannya. Paru-paru kerasa seseknya. Mah kerasa getnya. Ginjal kita lihat. Air seni kita ada masalah. Nah, otak kita nggak kelihatan gejalanya. Paling-paling yang kita kenal pusing kan? Paramek, Panadol, dan sebagainya. Teman-teman, hari ini saya mau kasih sebuah contoh dulu. Ada yang namanya locus of control. Ini salah satu paradigm. Paradigm itu apa sih? Paradigm itu adalah mindset dalam bahasa dagangnya ya. Bahasa sehari-harinya namanya mindset. Artinya ini sebuah pola pikir, pola perasaan, saya sebut pikir, rasa, dan pola bicara kita, dan pola perilaku kita. Ada 4 aja sebenarnya yang kita bisa amati. 1, pikir. Apa yang kedua? Rasa. Yang ketiga apa? Kata, ucapan, ucap ya. Ucap ini termasuk ucap dalam hati ya. Dan yang keempat adalah perilaku atau perbuatan ya. Sekali lagi, kadang-kadang semuanya ini kita sebut behavior, kita sebut perilaku. Perilaku otak, pikiran, rasa, semua perilaku. Nah, teman-teman, mindset telah kemudian membentuk kita menjadi hari ini. Ada orang kalau belanja apapun nggak nawar rasanya, dia bukan butuh barang, dia butuh nawar. Serius. Saya ketemu orang yang kaya, banyak uangnya, tapi yang namanya nawar, itu sudah jadi mindset. Tapi kalau di panggung dia akan bilang, saya orang yang murah hati. Nah, mungkin dia murah hati, dia pengen orang lain juga murah hati ya. Itu udah jadi mindset. Ada orang yang punya mindset kalau dia nggak cuci tangan bersih-bersih, ya dia merasa nggak secure. Saya punya teman, sampai uang di dompetnya itu pasti uang baru dari bank. Uang kalau kembalian, dia nggak mau pegang. Ya saya nggak ganggu gugat, itu kan urusan dia. Cuma dalam hati saya betapa menderitanya dia kan. Tapi it's okay, itu urusan dia. Ada lagi yang menjadi mindset kita yang baik, ada yang sebenarnya bisa menghambat kita punya hal-hal yang perlu kita lakukan. Selama mindset itu nggak mengganggu, ya nggak apa-apa. Kayak teman saya ini, kalau nggak cuci tangan, dia nggak merasa nyaman. Sejauh dia punya karir, sejauh dia punya kehidupan tidak terganggu, it's okay. Tangan-tangan dia. Tapi kalau ada mindset atau kebiasaan atau perilaku yang kemudian membatasi kita, nah ini hari yang kita mau tengok.
Ya, salah satunya mindset dikenal namanya locus of control. Itu internal dan eksternal. Di NLP juga dikenal. Ya, namanya kalau mindset ini atau paradigm itu disebutnya metaprogram. It's okay. Saya cuma menyebut supaya Anda tahu bahwa ini ada beberapa nama. Buat kita semua kita sebut aja paradigm, ya. Nah, apa itu internal? Internal adalah orang-orang yang ketika melihat sesuatu dia percaya bahwa dirinya bisa melakukan. Kenapa? Karena dia bersikap I can do. Internal. Dia ingin memberi, ingin mengulurkan tangan, ingin menolong. Ketika dia menghadapi tantangan yang dia bisa dia hadapi, yang belum bisa dia pelajari. Itu sebabnya orang yang internal cenderung mudah diobati kalau dia kena narkoba, kena edik-edik yang lain, ya. Tapi orang-orang yang eksternal hidupnya selalu berkata tergantung situasi, tergantung keadaan, tergantung siapa yang mensupport saya. Nah, teman-teman, kita ambil contohnya. Ada 2 orang siswa, satu internal, satu eksternal. Ketika dia ujian, dua-duanya fail, gagal. Yang internal berkata, saya belum cukup persiapan. Saya belum cukup belajar ternyata. Jadi ujian itu untuk dia mengevaluasi, dia belum cukup, dan dia akan pelajari. Tapi yang eksternal bilang, ini guru kelewatan. Oh, saya lupa pakai baju keberuntungan, baju hoki. Begitu ujian berikut, yang internal, dia bisa sukses karena apa? Karena dia udah memperbaiki. Kalau yang eksternal, ya dia tetap gagal, walaupun pakai baju hoki. Kenapa? Karena dia tidak melakukan sesuatu ke dalam. Dan orang eksternal berpikir selalu yang luar yang perlu diubah. Jadi kalau dia nyaman, ya dia nggak ubah. Tapi kalau nggak nyaman, yang di luar diubah. Tapi kalau yang internal, ketika dia nyaman, is okay. Tapi kalau dia nggak nyaman, dia coba menyesuaikan diri. Banyak hal lagi yang tentang internal dan eksternal yang kita bisa pelajari. Itu sebabnya kita semua perlu ingat bagaimana Muhammad Ali bisa menjadi juara dunia. Sebelum dia jadi apa-apa, dia berkata, I am the best. Bahkan ketika ditanya, lu yakin? Bahkan gue belum tahu gue jadi the best apa enggak, tapi gue menyebut diri gue the best. Ini orang internal. Tentu ada skalanya bisa over ya. Over kan? Tapi yang pasti kita membutuhkan mindset internal, tapi kadang-kadang kita juga butuh nanti mindset eksternal. Nah, disinilah yang kita perlu kuasai, jangan kita dipenjarakan cuma salah satu. Ya, jangan kita dipenjarakan, tapi kita paham bahwa pola pikir kita ini bisa disetting. Anda punya TV, ketika setting sound, mau movie, atau mau sport, atau mau music jazz, kan beda-beda settingannya. Ya, nah kita perlu tahu bahwa bahwa mindset ini dibentuk dari yang namanya pikiran. Oke. Hari ini saya ingin sekali lagi tegaskan, pikiran tidak sama dengan otak. Otak, brain. Pikiran dalam bahasa Inggrisnya, dalam buku-buku namanya mind.
Jadi di dalam mind itu ada thinking, kemampuan manusia berpikir, ada kemampuan untuk merasa, dan kemudian kita perlu tahu bahwa ada lagi dua hal, yaitu ada yang namanya thought. Nah, thought itu apa? Thought itu pemikiran-pemikiran. Ya, pemikiran-pemikiran yang sudah kita produk. Dan pemikiran-pemikiran yang sudah kita produk ini, kita arsip. Setiap hari ini kita rupanya, sadar nggak sadar kita suka mengarsip. Bilang sama sebelahmu, sebenarnya udah banyak arsipnya. Cuma seringkali kita nggak sadar. Ya, jadi kalau Anda bilang, saya bukan kolektor, tunggu dulu. Anda kolektor. Kolektor apa? Your thought. Karena setiap hari kita itu berproses ribuan. Ada peneliti mengatakan sekitar 8.000. Ada yang bilang 10.000. Is okay. Mau berapa ribu kita nggak usah pusing. Tapi yang pasti banyak. Setiap hari loh. Anda udah hidup berapa hari? Udah banyak. Apalagi saya. Nggak ada yang berani ketawain. Oke. Nah, thought ini jangan Anda pikir sekedar gudang arsip. Disinilah letaknya segala kebaikan juga segala kekacauan yang sekali-sekali bisa mengubah hidup kita. Dan yang kedua adalah choosing. Karena kita berpikir dan merasa, kita itu ternyata tiap hari juga memilih. Jadi 4 unsur ini itu terus muter. Berpikir, merasa, memilih, tapi sebelum Anda memilih, Anda referensinya apa? Anda belanja, Anda mau berbicara kepada orang, sadar nggak sadar kita bekerja dalam 4 hal itu. Berpikir, merasa, referensi, ya ini referensi. Gudang arsip. Tidak ada orang yang tiap hari nggak bongkar arsip. Sebenarnya ada. Tapi kita ditipu. Gua mah sukanya itu. Kenapa? Ya karena dia pikir gua males lagi melakukan perubahan. Padahal setiap hari, sadar nggak sadar, kita ini berubah. Berubah dari pilihan ke pilihan. Saya biasanya baju saya atau warna yang saya pilih biru, hitam, putih, hitam. Biru, putih, hitam, 3 warna. Di rak saya cuma itu aja, yang lain jarang. Tahun lalu, kira-kira November, Oktober sambil mempersiapkan camp, saya memutuskan pilih warna. Jadi ini hari mamer dikit. Maksudnya apa? Karena saya nggak mau terpenjara dengan sesuatu yang sudah tahunan. Memang salah. Nggak mati juga kan? Nanti jelek gimana? Paling jelek resikonya. Udah punya cucu ini, udah aman ya. Kalau Anda lihat matamu nggak betah, itu kan salah matamu, bukan salah baju saya. Yang penting saya pakai oke-oke aja kan. Ya kalau Anda nggak suka, itu sukamu lah, nggak masalah. Jadi saya memberanikan diri. Saya belum tahu nih sekarang bagi kombinasi-kombinasinya. Tadi kadang-kadang saya bawa cukup banyak kaos atau warna, tapi mulai minggu lalu saya putuskan, udah saya pilih aja gitu ya. Nah, teman-teman, itu adalah dalam rangka apa? Dalam rangka saya sedang melatih diri saya. Katakan pada sebelahmu, pikiran itu bukan otak.
Otak adalah fisiknya, ibarat komputer itu hardware-nya. Nah, yang namanya pikiran itu adalah signal-signal yang bekerja di dalam seluruh hardware itu. Nggak usah otak kita, komputer aja kita nggak ngerti kan. Komputer kan kita nggak ngerti, kita pencet tombol terus toto muncul. Itu tidak sesederhana kita pencet terus muncul. Itu melalui bahasa program dan sebagainya. Ketahuilah, otak kita dan pikiran kita jauh lebih rumit dari itu. Nah, teman-teman, jadi banyak kali kita pikir kalau otak rusak, nggak bisa diapa-apakan. Nah, muncullah beberapa penelitian yang terakhir, yang saya sebut terakhir udah berapa puluh tahun lalu. Ketika orang-orang ini yang sudah damage otaknya, tadinya dia mungkin IQ-nya cukup bagus, normal, damage, kecelakaan, trauma, lalu kemudian ditreatment, diajarkan cara mereka berpikir, dan merasa, dan memilih. Gak banyak ya, orang yang mau memilih untuk, saya masih punya harapan, saya masih bisa, saya bisa merasakan hal-hal yang baik walaupun saya mengalami keterbatasan. Tapi ini dokter melakukan treatment. Melakukan treatment sampai cukup banyak, sampai keluar kesimpulannya, jadi disertasi dia. Dan ini hasil akademik. Ternyata orang yang walaupun sudah damage, tapi kalau di treatment diajar untuk berbicara benar, merasa benar, kemudian memilih kata-kata yang benar, behave dengan benar, ternyata ketika sudah selesai treatment, mereka masuk ujian di sekolah, karena ini anak-anak sekolahan, ternyata dia bisa hampir sama seperti sebelum mereka mengalami kecelakaan. Dan bahkan ada beberapa bisa lebih unggul. Nah, tentu ada yang gagal, ada, namanya juga kondisi manusia ya. Tapi rata-rata dan di atas rata-rata dapat disimpulkan bahwa otak dapat diubah, diperbaiki secara struktur dan fungsi. Otak kita ada struktur dan ada fungsi. Bisa diperbaiki? Bisa. Diperbaiki, dibangun kembali, dibentuk lagi. Ya memang seperti seorang anak kecil, tapi ternyata bisa. Dan ini sekarang memberi harapan bukan cuma buat orang yang damage, tapi buat kita semua. Kenapa? Kita perlu mempelajari gimana caranya untuk saya bisa seperti dia. Kalau kita lihat ada orang-orang yang bilang, wah, dia bisa. Kita belajar apa yang mereka pikirkan. Nah, sekarang kita melangkah ke sana. Teman-teman, saya mau ajak kita untuk melihat dulu yang namanya neuroplasticity. Kenapa otak bisa diperbaiki? Karena ternyata di dalam otak kita, urat saraf kita, sudah diselidiki oleh ribuan riset, kita punya kemampuan yang plastis. Neuroplasticity. Nah, ini memang ilmu temuan yang sebelum tahun 40-50 nggak ada. Kenapa? Karena alat-alat untuk mendeteksi perubahan di otak belum ditemukan. Tapi setelah alat-alat yang mendeteksi itu ditemukan, hormonnya bagaimana kerja, sel-sel otaknya gimana kerja. Kalau orang marah, terus kemudian di-scan pakai alatnya, bisa kelihatan bagian mana yang aktif. Kalau lagi sedih, bagian mana yang aktif. Ya, Anda bilang dulu juga ini udah tahu kalau mau gue pusing, pegangnya mana. Ya, pasti ada yang pegang depan. Kenapa? Ya, itu ternyata sebenarnya indikasi-indikasi sesuatu telah terjadi. Tapi zaman dulu belum bisa dibuktikan, ya. Nggak bisa dibedah, dilihat gitu kan. Tapi dengan scan sekarang bisa dilihat. Orang lagi gembira, orang lagi nafsu, ya, orang lagi putus asa, itu bisa dibuktikan. Nah, teman-teman, neuroplasticity ini sesuatu temuan yang memberi kepada kita harapan.
Siapa yang percaya Anda setahun berikut akan beda dari hari ini? Tergantung Anda memperlakukannya. Tergantung Anda mengucapkan kata apa. Tergantung Anda merasa apa, tergantung Anda berpikir apa. Ya. Nah, sebentar saya coba lihat ini. Diturunin aja deh. Satu contoh lagi dari yang namanya paradigm atau paradigma atau mindset, yaitu namanya self-efficacy. Sebuah pola pikir di mana Anda percaya bahwa walaupun hari ini Anda belum bisa, kalau Anda pelajari, Anda bisa. Nah, ada orang yang tidak percaya. Sekali lagi, kalau Anda nggak setuju, Anda bilang, gue tetap nggak mau percaya, nggak apa-apa. Saya nggak mati juga, saya bisa pulang ke Jakarta juga. Ya, legacy juga nggak apa-apa. Dan orang lain juga nggak apa-apa. Yang paling rugi siapa? Diri sendiri. Ya. Nah, self-efficacy ini ada yang namanya orang-orang yang lemah. Tapi juga ada orang yang kuat. Tadi locus of control, internal, eksternal. Self-efficacy juga ada dua kutub. Satu yang namanya dia punya sense, dia punya kesadaran bahwa, gue mah nggak bisa. Itu salah satu kata-kata yang paling sering kita dengar dari orang yang weak. Gimana kamu? Kayaknya bukan saya lah. Kayak saya mah nggak bisa. Kedengeran kayak internal ya, kayak eksternal ya. Jadi ini yang namanya mindset itu nanti campur aduk semua tuh. Sekarang kita belajar yang efficacy. Orang-orang yang lemah itu cenderung untuk fokus kepada kegagalan. Gue udah gagal, gue udah coba 2-3 kali. Gue lihat orang lain juga nggak bisa. Dia fokus, dia kerendam, dia nggak bisa keluar dari lumpur kegagalannya. Kenapa? Karena mindsetnya. Kalau Anda berkata, kok gue gitu ya? Nggak usah nanya. Sekarang Anda tahu. Apa? Settingan Anda, settingan mindset yang Anda sudah tentukan kemarin-kemarin. Tadi kan Glenn bilang, apa yang ditentukan kemarin terjadi hari ini. Apa yang Anda setting hari ini terjadi esok. Nah itu sebabnya ketika Anda berkata, kok gue rada-rada gini. Oke, gak apa-apa. Saya kasih kabar baik. Kita bisa setting ulang. Ya. Oke, saya pengen denger teriakan legacy dong. Anda pengen hidup Anda bisa berubah? Ada yang percaya gini, saya percaya Tuhan dapat mengubah saya. Ya nggak usah, Anda semua juga percaya. Kalau dia nggak bisa, dia bukan. Kalau Anda percaya Tuhan bisa mengubah, bukan berarti urusannya diserahkan. Kalau Tuhan lagi repot, saya nggak sempat diubah. Saya masih ada di tumpukan arsip. Ya, memang Tuhan bisa ngubah. Ya, dan percaya itu Anda pakai untuk berkata, kalau gitu Tuhan juga percaya bahwa saya bisa berubah. Ya, nah, yang kedua, avoid. Anda menghindar dari tantangan, dari problem. Orang-orang yang self-efficacy-nya lemah, ketika dia dapat problem, dia hindar. Kalau macet dihindari ya nggak apa-apa. Ya. Kalau ada penjahat dihindari ya nggak apa-apa. Nah, yang ketiga, orang itu sering kehilangan, lose confidence. Dia kehilangan kepercayaan dirinya. Dan yang L terakhir adalah lack of commitment.
Orang-orang yang self-efficacy-nya rendah, itu ketika diberikan tugas, diberikan tantangan, dia tidak interest. Dia tidak menunjukkan interestnya, dia tidak menunjukkan komitmennya. Kenapa? Karena dia berpikir, masih iya, mana mungkin saya bisa. Bukankah pengalaman yang lalu berkata, saya belum bisa, saya nggak bisa, saya gagal. Nah, muter aja terus di situ. Saya jamin, Anda dikasih 1000 ton lagi juga nggak adeh. Tapi kalau Anda mau yang strong, hari ini Anda belum bisa, oke, nggak apa-apa. Kita memang nggak lahir terus bisa, kan? Siapa yang lahir langsung bisa? Pipis aja ngompol, buang air besar aja mesti dibantu orang tua. Jadi bilang sama sebelahmu, kita lahir tanpa bisa apa-apa. Banggalah dengan apa yang Anda sekarang bisa. Paling enggak wanita-wanita saya lihat udah bisa dandan nih. Ya. Kalau Glenn saya liatin sama sama Ivan ya. Wah, 100 hari, 200 hari gitu ya. Bisa. Dia self-efficacy. Percaya. Saya gini-gini juga punya cita-cita. Suatu hari saya six pack. Ini udah turun 4 kilo ini. Dari pertemuan kita kemarin ya. Jadi saya udah 10 hari nih, sampai hari ini saya belum makan ya. Serius, saya nggak belum makan. Saya cuma minum aja. Nggak mati kan? Ya 10 hari, ini hari terakhir. Makanya tadi ada yang mau ngajakin lunch. Saya bilang, kebetulan belum beruntung, belum rezeki. Udah pengen diajakin makan juga ya. Nah, lalu yang strong, pengen tahu yang strong? Saya kasih akronim RISE. Ya. Ingat, orang-orang yang strong, dia pasti menunjukkan interest. Jadilah orang-orang, bentuklah dirimu, kalau ada apa-apa, jangan langsung, ya dengar dulu kenapa. Lihat dulu kenapa. Pelajari dulu kenapa. Coba lagi kenapa. Interest. Semakin sulit, semakin seru. Jadi Anda bilang, ada nggak yang dilahirkan weak? Nggak ada. Coba anak-anak dikasih game. Pengen yang dari 100 ke 0 atau dari 0 ke 100 levelnya. Semua orang juga lahir pengennya naik, tantangan yang semakin sulit. Nah, teman-teman, orang ini interest terhadap apa? Terhadap activity, terhadap goal, terhadap perubahan, terhadap belajar. Semua kita dilahirkan punya kemampuan untuk ini, ya. Lalu yang kedua, strong. Strong apa? Strong komitmennya. Kenapa komitmen penting? Karena apapun Anda perlu komit. Setuju nggak sih? Sebut satu hal yang nggak perlu komit. Ayo coba sebut. Nggak ada. Serius. Apapun loh yang kita lakukan. Sampai sesederhana, maaf ya, mandi perlu komitmen nggak? Apalagi menikah perlu komitmen? Kerja perlu komitmen? Sekolah perlu komitmen? Apa aja kita nggak bisa yang namanya komitmen. Dan komitmen itu harus strong. Menunjukkan bahwa dia serius. Sekali lagi, satu hal aja buat orang manusia yang nggak sukses di muka bumi ini, cuma orang yang nggak pernah serius. Kasihan ini, siapa namanya tadi? Aisyah. Nanti pulang ototnya udah. Kasih tepuk tangan dulu dong. Dan yang terakhir adalah enjoy. Enjoy the problem, enjoy the challenge. Semakin ada challenge, semakin nggak gampang, dia semakin enjoy.
Tanyalah kepada dirimu, sebenarnya engkau termasuk yang ini kan? Setuju? Setuju? Coba tanya dalam dirimu, sebenarnya engkau kesini kan? Nah, lalu bilang, kenapa gua kadang-kadang perilaku kesini? Nah, ntar kita bongkar ya. Semua kita kesini. Lalu yang R-nya apa? Nah, ini penting. Recover. Orang yang self-efficacy-nya strong, dia boleh jatuh, tapi dia pantul lagi. Dia bounce back. Semakin keras jatuhnya, semakin keras bangkitnya. Bounce back. Semua juara bidang olahraga, juara apapun di dunia, mau juara, maaf ya, juara copet, kalau diadakan olimpiade copet gitu ya. Ada yang gagal enggak? Ada. Tapi yang juara pasti adalah yang bounce back. Setuju nggak? Makanya kalau sampai Anda pikir copet itu sebenarnya orang-orang yang apa sih? Yang nggak berguna, sebenarnya salah. Itu udah digebukin aja masih nyopet lagi. Komitmennya tinggi, bounce back-nya, dan dia enjoy. Dan dia interest. Sayangnya mereka nggak punya mentor. Sayangnya mereka nggak punya sosial yang tepat, environment, habitat yang tepat. Sekali lagi, tidak ada seorang pun di ruangan ini yang terlahir menjadi weak. Nggak ada. Sering saya pakai joke berkata, Tuhan bilang, kali ini mas saya mau ciptain ini. Yang satu ya, tolong malaikat, tolong dijagain ya. Produknya yang ini khusus very weak supaya jadi contoh. Gak ada. Dia telah memilih, orangnya yang memilih. Ya, memilih. Nah, ini nanti kita akan pelajari kenapa kadang-kadang gue sebenarnya strong, tapi kenapa gue kadang-kadang jadi weak ya? Nah, ini nanti kita bahas ya. Nah, teman-teman, ketika kita ada dalam keadaan seperti ini, solusinya apa? Solusinya kita perlu sadar bahwa yang namanya kemampuan untuk menjadi master itu adalah selalu lewat pengalaman yang berulang-ulang. Selalu. Apapun yang kita lakukan, kalau nggak berulang, kita nggak akan pernah master. Makanya ada pepatah, katanya apa? Allah bisa, nggak biasa. Ya. Nah ini Anda udah sering dengar. Nah yang kedua, kita perlu yang namanya role model. Kalau Anda dapati bahwa kadang-kadang Anda ada di area ini, Anda segera tentukan role modelmu. Dan role model ini Anda juga bisa anggap dia menjadi mentor. Nah itu sebabnya di Legacy lagi dikembangkan sistem kenapa supaya ini bisa kalian nikmati. Jadi kalau leader, Anda belum jadi role model, naik lagi ke leader atas. Karena mungkin dia belum bertumbuh, nggak apa-apa, kasih waktu. Tapi Anda cari lagi role model yang Anda bisa jadikan panutan. Jangan hina siapa-siapa, setiap orang lagi dalam progres. Ya, Anda sering ke mall kan ditulis bahwa ini masih lagi renov. Dan kalau Anda punya role model, Anda juga pastikan punya mentor. Ketika Andre kemarin ngomong tanggal 9 itu ya, kalau nggak salah ya, raker itu ya. Saya mau ngomong sebenarnya teman-teman. Anda jangan pikir Andre nggak dimonitor loh. Setiap minggu saya monitor dia. Setiap minggu saya memonitor dia. Jadi kalau pencapaian Anda dimonitor oleh leadermu, Anda jangan pikir enak jadi Andre ya.
bisa seenak-enaknya. Enggak. Anda punya pemimpin pun ada yang memonitor. Kasam ada nggak yang monitor? Ada. Kenapa? Karena memang kita membutuhkan, karena kita sadar bahwa ini bisa kapan saja kita cenderung ke sini. Ya, oke. Lalu yang ketiga, kita butuh yang namanya environment, habitat. Kenapa Kasam senang di Legacy? Karena makin lama di Legacy, Kasam jadi lebih sering ketawa. Gue tuh, doa gue salah satunya adalah pengen seperti Victor. Victor tuh cecek lewat aja dia bisa ketawa. Apa aja dia bisa ketawa. Jadi gue mengamati dia dari jauh dan gue pengen tertular, ya. Dulu gue deketin Rico, ya, supaya apa? Supaya lucunya, nekatnya, koplaknya ketular, ya. Kita butuh environment. Kalau Anda ada di lingkungan yang nggak mengucapkan kata-kata yang positif, Anda pelan-pelan pindah ke sini. Kalau Anda ada di lingkungan yang nggak mensupport Anda, pesimistis, kayak lu mana mungkin, tingginya aja nggak sampai, mukanya aja nggak pantas, pendidikan lu juga bukan apa-apa. Nah, kalau ada di lingkungan itu, satu hal, cepat-cepat keluar dari situ. Dan Anda cari lingkungan yang memberi Anda support. Kenapa? Karena diadakan percobaan yang internal dan eksternal. Slide yang grafik yang terakhir. Ada sekelompok orang diukur dulu. Dia internal atau eksternal. Ya. Lalu kemudian kita lihat bahwa yang orang internal, ya, orang internal dia dikasih video yang positif, lalu diukur. Ternyata orang-orang yang positif, ya, ketika dikasih video dia berubah. Lalu dikasih video yang negatif gimana? Dia berubah juga. Jadi setiap kita bisa distimulasi dari luar. Ya. Oke, kita masuk ke slide yang berikut, yang self esteem ya. Oke. Nah, teman-teman, ada ketiga, salah satunya adalah paradigma kita, yaitu namanya self esteem. Self esteem adalah ketika kita menghormati dan mencintai diri kita dengan penuh. Dan Anda bisa menerima apa adanya. Ketika Anda belum mampu, Anda berkata, ya, saya belum mampu. Anda accept dan Anda embrace. Embrace itu merangkul. Accept itu bukan berarti, ya udahlah gue mau begini aja. Bukan. Accept itu artinya saya sadar hari ini saya belum bisa, tapi juga saya embrace. Saya tidak menolak ketidakbisaan saya untuk saya jadi bisa. Nah, teman-teman, itu sebabnya yang kita perlu sadari, peperangan kita ada di dalam pikiran kita. Apa yang ada di dalam kata-kata kita itu menentukan. Setiap kali Anda mengucapkan sesuatu, Anda jangan lupa, itu mengubah pikiran di dalam. Mengubah rasa di dalam. Mengubah thought Anda, menambah arsip. Dan ini yang penting ya, ketika stimulus datang dari luar,
Kalau Anda tidak cepat-cepat untuk memprosesnya dengan jeli, 30-90 detik, maka apa yang masuk itu kemudian kita confirm, dia akan masuk ke dalam arsip. Jadi setiap kali kalau Anda prospek, dia tolak, Anda simpen. Gua tertolak, gua ditolak. Arsipnya 2, 3, dia muter tuh. Anda jangan pikir kalau Anda menyebut saya teh ditolak. Muter tuh. Hati-hati. Kenapa? Karena otak kita dia kerja sendiri, kayak komputer kan kerja sendiri dia. Jadi apa yang Anda harus lakukan ketika dia tidak menerima presentasi kita atau tidak closing? Kita cuma bisa bilang, mungkin dia belum butuh. Mungkin belum waktunya juga dia beli. Karena dia belum mampu juga. Mungkin dia sudah punya. Mungkin dia sedang mempertimbangkan. Ngerti maksudnya? Sekarang coba Anda mengucapkan kata berat. Berat. Oke. Apa yang Anda rasa dalam tubuh Anda? Pasti berat. Coba kalau Anda bilang ringan, mudah. Rasanya apa? Loh, itu ngebohongin diri? Enggak, itu namanya self-efficacy. Self-efficacy itu artinya apa? Ya, saya belum bisa. Tapi saya bisa belajar supaya saya, dan kita udah belajar beberapa tahun yang lalu, segala sesuatu yang susah itu cuma karena kita belum bisa. Belum biasa dan belum bisa. Kalau yang udah bisa, jadi apa? Pasti jadi mudah. Yang bisa masak? Angkat tangan. Buat saya, masak itu tidak mudah. Lalu saya masukkan ke dalam pikiran saya, susah. Saya tidak suka. Dan saya lihatin sekarang makin parah. Saya kan di hotel mesti peres jeruk tuh. Dikit-dikit cuci tangan saya. Jadi kalau saya makan soto, kan perlu peres jeruk. Rasanya sensasi tubuh saya nggak suka. Saya bilang, kok gue jadi parah gini? Dulu masih kecil suka bantuin ibu saya, beresin sayur, bahan baku, dan ikut ngatur-ngatur gitu ya. Kenapa? Karena saya sering mengucapkan, saya nggak suka masak. Ya sejauh itu nggak mengganggu hidup saya dan karir saya, ya nggak masalah juga. Tapi saya sudah mulai melakukan yang namanya transformasi. Sampai saya masukin goal. Saya jadi suka masak. Paling tidak rebus telur. Wah gitu ya, paling enggak gitu ya. Saya kasih goal yang pendek aja, jangan master chef kejauhan kan. Saya bikin masakan yang saya suka aja itu. Kenapa? Nah ini perlu dikasih meaning. Di rumah saya pada suka makan, suka masak. Wah betapa bahagianya nanti ya saya ada dapur, cucu saya, anak saya, kita bisa berkegiatan di dapur bersama. Fellowship-nya saya bisa nikmati. Kalau duduk aja dinikmati juga, ya iya sih. Beda. Tapi kalau ada di dapur kan bisa colak-colek ya, bisa nikmati kebersamaan. Jadi kita perlu kasih meaning. Nah yang kedua teman-teman, sekali lagi Anda betul-betul butuh sadar bahwa apapun yang kita lakukan dan katakan dan pikirkan,
dan rasakan, itu perlu sepenuhnya Anda kontrol. Anda perlu mulai ambil kendali. Sekali Anda membiasakan diri untuk membiarkan dirimu dipengaruhi, tanpa sadar dia akan kayak bola salju. Makin lama, makin lama, makin lama, makin lama, Anda makin lose control. Nah, di sini pentingnya untuk kita punya referensi. Kalau Anda ada masalah, jangan bilang, gue pusing nih. Seluruh sel tubuh Anda akan mengaminkan. Yes! Kita juga ikut pusing. Waktunya kita berpusing. Tapi ketika Anda mengalami sesuatu yang Anda belum tahu jawabannya, Anda rasa pusing. Rasa itu apa? Rasa itu cuma gejala. Signal bahwa Anda belum bisa. Ya tak? Kalau udah bisa kan nggak pusing. Jadi pusing itu, gugup itu, bingung itu cuma apa? Signal, gejala. Bilang sama sebelahmu, rasa itu cuma signal. Nah, hari ini kita nggak punya waktu banyak, tapi saya ingin kasih tahu, perasaan kita penting nggak? Penting. Buat apa? Signal. Itu memberi kepada kita kode, something wrong. Atau sesuatu yang menyenangkan nih. Ya, ekstrimnya menyenangkan dan menyedihkan gitu ya. Lalu Anda mulai lihat referensinya. Kalau orang lain bisa, berarti gue ada kemungkinan bisa. Tinggal pertanyaan, gue mau nggak? Oke, gue mau masak. Buat apa ya? Karena ada semua orang di rumah bisa masak. Kenapa opanya mesti masak? Saya bayangkan kalau saya ikutan, walaupun saya nggak pandai, tapi cucu saya akan gembira. Dan nanti kalau ada cicit saya, mereka gembira. Saya kasih mini. Jadi Anda berproses di sini. Sesudah Anda berproses, Anda ucapkan. Apapun yang kita ucapkan, kata-kata itu akan memindahkan hal yang tadinya berantakan menjadi lebih jernih. Poin terakhir. Sebelum Anda melakukannya, yang namanya katakan itu ada dua. Satu, ucap. Jangan sering-sering mengucapkan, saya bingung, saya pusing. Kecuali benar-benar pusing kalau dokter tanya. Iya, saya pusing. Enggak, dok, saya nggak pusing. Kata mentor saya nggak boleh ngomong pusing. Salah tempat ya. Anda ucapkan, saya belum bisa. Saya perlu belajar. Saya perlu cari tahu siapa yang udah ngerti. Teman-teman, di sekeliling saya ada banyak orang yang hebat-hebat. Kemarin pagi saya spend 1 jam. Siapa yang pernah tahu di Indonesia film ini sekarang udah luar biasa? Tahu film Gundala? Lost Man? Nah, ini teman saya kenal dari mahasiswa, lulus kuliah dari Amerika, terus kemudian dia sekarang jadi venture capital investment, dia mengelola, dan kemudian saya pikir daripada gua baca buku, daripada gua nanya yang nggak jelas, kenapa gua nggak nanya dia aja? Dan kemarin gua dapat 1 jam kuliah yang daging semua gitu ya. Dan dia bilang di Indonesia ini, industri film, orang nggak terlalu bergairah untuk invest. Kenapa? Karena mereka belum menghitungnya secara statistik. Kalau Anda invest ke satu film, bisa untung nggak? Bisa. Tergantung cecek berakin lu apa enggak. Atau kebetulan apa kita nggak tahu. Tapi dalam statistik, kalau Anda produk 10 film,
pasti ada 2 atau 3 yang box office. Dan dia sekaligus invest ke 16 film. Nah teman-teman, berapa banyak yang sukses? 3. Modalnya kebayar semua? Kebayar, untung lebih. Jadi kalau invest 1, ya ada bisa untung bisa rugi. Tapi kalau Anda invest 10, ada kemungkinan untung. Ya, tentu filmnya perlu diseleksi ya. Dan dia sekarang lagi cari orang-orang yang punya IP film-film yang bagus zaman dulu diambilin lagi, dibeli sama dia produk baru ya. Nah, teman-teman, jadi kita selain kita mengucap, kedua nih, Anda tulis. Di mana? Jangan di HP. Pak, saya nggak bawa kertas. Tulis di HP, nanti di rumah pindahin ke kertas. Pindahin ke kertas. Ulangi sama-sama. Kertas jelek, kertas bagus, terserah. Nggak penting. Untuk disimpan bukan, untuk dihafalin bukan, buat diingat enggak. Sesudah Anda tulis mau dibuang silahkan. Jadi Anda perlu tulis apapun yang ada di pikiran, baik itu positif, baik itu terutama negatif sih yang kita perlu tulis. Ya positif mah jalan terus kan, udah lancar kan. Yang macet, ketika Anda macet, Anda jangan langsung berkelakuan mukanya muram, perasaannya Anda biarkan baper, terus Anda biarkan kelakuan-kelakuan Anda mulai malas datang ke pertemuan, mau ketemu leader malas, leader telepon nggak diangkat, gitu ya. Jangan. Anda tulis. Apapun yang Anda sedang gumuli, ragu, Anda tidak tahu solusinya, tulis. Tulisnya bagus, nggak usah bagus, nggak usah menulis indah. Tulis saja. Tulisnya gimana? Terserah, mau mulai dari bawah boleh, mau mulai dari tengah boleh. Terserah, nggak ada aturan. Kenapa Anda perlu tulis? Karena apapun yang ada di benak kita, itu abstrak. Khawatir. Abstrak nggak? Emang Anda tahu yang Anda khawatir itu ukurannya seberapa besar, detailnya apa? Jadi apapun yang kita sedang tidak tahu jawabannya, tulis. Dan Anda nggak usah kasih orang lihat. Buang aja sesudah itu. Nggak apa-apa. Kenapa? Karena kalau Anda tulis, manfaat yang kedua adalah RAM Anda jadi ringan. Kalau Anda tidak tulis, ini banyak sekali layar dibuka nih. Laptop Anda atau komputer Anda kalau banyak layar lemot nggak? HP kita lemot nggak? Karena RAM itu terbatas. Memori kita bisa triliun, tapi RAM kita terbatas. Tulis. Dengan dibantu Anda menulis, Anda kemudian nanti melihat, oh ini toh. Tapi belum tahu jawabannya, nggak apa-apa, tapi paling nggak ininya udah ringan. Anda bisa tidur enak. Siapa yang ngerti? Siapa yang setuju? Ya. Nah, Anda ringan, Anda tidur enak, segar, Anda bisa berproses. Ya. Dan kemudian kalau besok Anda mau namain lagi boleh, mau coret boleh, terserah ini milik Anda. Tapi tumpahin aja semua. Gua benci, gua kesel, gua marah, gua dongkol, apa ditulis. Ini bukan pelampiasan ya, untuk memindahkan layar di sini ke kertas. Lalu layarnya pasti tertutup. Jadi kalau Anda udah nulis, di sini nutup sendiri. Oke? Nangkap yang saya maksud? Lalu kemudian, sesudah Anda tulis, Anda mulai berproses. Ketahuilah, Tuhan itu baik. Dia pasti nyediain jawaban. Tapi selama ini udah hang dulu. Udah nggak bisa menangkap signalnya. Nah itu gunanya coaching.
coaching itu sebenarnya untuk menolong dipindahin ke kertas. Jadi kalau saya lagi coaching Daniel punya ucapan, saya pindahin. Nah, kalau mau murah, pindahin sendiri. Nanya sendiri. Self-coaching namanya. Perlu nggak belajar? Jawabannya, perlu. Kasam kadang-kadang cari coach. Tapi kadang-kadang, kalau di perjalanan gini, masa kita telepon coach? Ya, kita pindahin ke kertas, kita kasih pertanyaan. What is your problem? Sesudah kita tahu problem kita nanya, what do you want? What do you really want? Ya. Nah, hari ini kita selesaikan di sini. Saya mau kasih call to action buat Anda. Apa yang Anda mau lakukan mulai hari ini untuk mengelola hidupmu? Jangan mulai dari yang lain, kecuali engkau mulai menyadari bahwa pikiran dan perasaan dan thought Anda dan juga choose yang Anda pilih itu sepenuhnya ada di kendali Anda. Kalau Anda tidak kuasai ini, Anda nggak kemana-mana. Anda akan jadi jajahan orang lain atau jajahan situasi. Dan saya percaya Anda tidak menginginkan itu. Anda menginginkan jadi orang yang merdeka, Anda jadi orang yang tiap hari terus bertumbuh. Segala sesuatu yang masuk, Anda mulai cekatan. Yang ini buang. Setiap kali kita pasti ada. Adalah. Yang baik, yang jelek, yang baik kita aminkan. Yang jelek, nggak usah dikunyah, nggak usah dicicipin. Buang. Itu sebabnya kita lihat gunakan medsos, jangan terlalu banyak waktu sehingga Anda tanpa sadar dibanjiri informasi. Yang lucunya Anda aminkan, yang lucunya Anda ceritakan lagi ke orang lain. Mulai hari ini, berhenti untuk menceritakan yang nggak ada gunanya. Mendingan Anda ceritakan apa yang Anda pelajari di sini. Legacy? Siap take off? Terima kasih. Ada pertanyaan. Oke, silakan duduk teman-teman. Kenapa lu kabur ya? Kita berdua, Pak, tugasnya. Sini ada mic satu lagi. Oke, Kasam, kita masih ada waktu mungkin sekitar beberapa pertanyaan ya. Teman-teman ada yang mau tanya ke Kasam? Silakan. Mengenai hal ini, Pan, lu tadi dapetin apa aja, Pan? Ya, teman-teman, ternyata nih waktu tadi dengerin Kasam ya, rasanya gue jadi dapat gambaran yang lebih jelas lagi, Pak. Kalau tadi gue dapetin tentang self efficacy ya, Kasam, betul ya penyebutannya itu ya. Oh ternyata gue tahu, oh ternyata yang waktu itu pernah gue lakukan adalah self efficacy. Gimana coba ceritain dong? Self efficacy itu kalau teman-teman ingat, percaya walaupun kita belum bisa, ya kalau dipelajari maka jadi bisa. Asik banget. Asik banget ya. Tapi waktu itu belum ngerti bahasanya. Sekarang oh ini tuh loh self efficacy. Ternyata gampang banget di aplikasi ya. Asal kita mau ya, Do ya. Asal mau berubah. Oke. Nah, lo dapetin apa? Oke, nggak kelihatan ya. Lo dapetin apa tadi? Nah, kalau gue suka banget dengan tadi kata choose, Do. Ya, jadi bahwa ini saya thank you dulu buat semua teman-teman yang mau hadir, itu udah memilih hadir, teman-teman dong. Jadi, Do, ternyata kita mau jadi orang yang strong, kita mau jadi orang yang weak, itu kita memilih loh, Do. Jadi hati-hati dengan pilihan kita, Do. Dan otak kita lo ternyata bisa diperbaiki, Pak. Cak, jadi bisa diperbaiki otakmu ini, Cak. Terlalu Kesempatan. Kok bisa gitu? Kalau ada. Parah lo, koriko lo. Oke, teman-teman, kita buka sesi pertanyaan. Barangkali teman-teman ada yang mau tanya. Kakak Sam, ada? Ya, Hadi, boleh mau tanya apa, Hadi? Dia nggak angkat tangan, Pak. Enggak. Kirain tadi saya nanggap sinyal ini tadi loh. Oh, salah sinyal. Cak, kada berarti Cak. Gimana, Cak?
Oh, belum. Nggak ada. Oke. Terus Dok, ya, Ya. oh ada nih. Gak usah ya, nanti lu ulang Oke. Boleh, boleh. Gimana kok? Nah, kalau kita kan sekarang tahu nih cara kerjanya pikiran kita ya, ngerti, oke, kita bukan ngerti lah, tahu setidaknya. Untuk ngerti kan kita butuh proses. Nah, gimana kalau dalam proses kita berubah, kan nggak langsung tuh berubah dari hitam jadi putih misalkan, dari pemarah jadi penyabar misalkan ya. Nah, dalam prosesnya apa yang perlu kita pegang supaya ketika kita jatuh lagi kita bisa bangkit lagi, supaya ketika kita belum berhasil kita bisa gitu aja. Jadi pertanyaan simpelnya adalah dalam proses kita belajar apa yang jadi pegangan kita supaya tetap bisa ikut di flow-nya gitu ya Pak Riko ya. Supaya kita nggak ngakses ke weak terus gitu ya, Ko ya. Oke. Silakan Kak. Oke. Saya tadi lupa satu poin. Setiap pikiran yang negatif atau tidak berguna, itu begitu masuk, kita perlu tangkis dengan 3 pikiran yang positif. Kita perlu tangkis lebih banyak sesuatu yang berguna. Jadi ketika ada, aduh gue kok gagal, oh sorry, gue nggak gagal. Gue lagi belajar, gue udah putuskan belajar, hari ini gue memang nyemes, masih nyangkut di net, tapi ini bukan berarti gue gagal. Ucapinnya berapa kali? 3 kali. Ya, jadi kalau Anda melakukan sesuatu kok keliru, biasa kita bilang, aduh gue salah. Oke, hati-hati dengan kata-kata keburu keluar, berarti udah ada di dalam. Kalau Anda biarkan kata-kata ini masuk ke telinga, berproses dia. Jadi bola salju. Ya, jadi kalau tadi Riko bilang, bagaimana berprosesnya, ya butuh ketekunan. Tapi percayalah bahwa kalau Anda ingin melakukan sesuatu, pasti ada hasilnya. Ketimbang Anda nggak lakukan sesuatu. Ya. Untuk mempercayai saya bisa six pack, lagi membayangkan. Tapi saya percaya nggak? Percaya. Saya nonton kakek-kakek yang six pack. Ya dong, jangan yang semuda Daniel, makin lemah saya. Tapi saya nonton, ada nenek-nenek ngkong-ngkong, berarti aku juga bisa. Berkali-kali, makanya Anda diminta datang berkali-kali itu tujuannya untuk melawan semua hal-hal yang sempat masuk. Wow. Tolong. Wah, thank you. Berarti kembali ke kata-kata lagi awalnya. Kalau ditolak bilangnya Pak, saya lagi berproses, saya sudah memutuskan, saya sudah berhasil melakukan. Yes, betul banget. Makna yang positifnya ya. Enggak cuma nasabah di handling objection, pikiran kita juga perlu di handling. Ya kan? Apalagi kalau yang sering bilang ini nih, gimana? Aduh, liar, wah itu terlalu sering diucapkan kayaknya. Benar. Jadi kebiasaan gitu. Betul. Ada lagi? Satu pertanyaan Ada lagi? terakhir? Silakan. Nggak ada? Ada lagi? Tidak ada? Kalau nggak ada, berarti thank you teman-teman buat yang semua udah hadir, memutuskan hadir di Sabtu ini teman-teman. Dapetin banyak hari ini. Ya, selamat pagi.